Assalamualaikum. Saya mau menjelaskan tentang pelajaran sosiologi, yaitu babnya mengenai pengertian kelompok sosial. Di mana pengertian kelompok sosial itu adalah suatu individu dengan individu lain, antara individu satu dengan individu lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain, yang saling berinteraksi dan mempunyai naluri yang selalu ingin bersama. Itu yang disebut dengan kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial mempunyai ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik, di mana dalam suatu kelompok itu adalah suatu terjadi interaksi. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Yang keenam, memiliki struktur sosial, di mana kehidupan sosial itu perlu adanya susunan-susunan secara sistematis. Terus, yang ketujuh, memiliki norma-norma, bahwa dalam suatu kelompok sosial itu adalah harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kelompok sosial. Yang kedelapan, memiliki kepentingan bersama. Nah, setelah ada ciri, ada syarat, di mana syarat-syarat kelompok sosial itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya, satu memiliki struktur sosial, dua memiliki norma, kaidah, tiga memiliki pola perilaku yang sama, dan yang keempat memiliki sistem tertentu. Itu ciri di dalam kelompok sosial. Adapun tipe-tipe di dalam kelompok sosial itu adalah ada kelompok sosial berdasarkan derajat interaksi sosial dan ada juga kelompok sosial berdasarkan derajat organisasi, di mana ada faktor-faktor sosial yang terdiri daripada kelompok dalam dan kelompok luar, di mana terbagi dua-dua juga antara dalam dan luar. Ya, lalu yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder, di mana dalam satu kelompok itu adalah ada kelompok primer, contohnya dalam keluarga. Nah, lalu kalau di dalam kelompok sekunder itu adalah di dalam luar keluarga seperti adalah RT, RW gitu. Nah, ini adalah yang ketiga, paguyuban dan petambayan, di mana paguyuban itu adalah suatu perkumpulan yang berlaku biasanya di dalam masyarakat desa. Yang di dalam masyarakat desa itu sistemnya adalah masih eh, kebersamaan gotong royong tanpa pamrih dalam suatu perkumpulannya, dalam membuat sesuatu, misalnya adalah dalam adanya kebersihan got-got itu adalah dengan tanpa pamrih begitu. Nah, lain dengan di dalam patembayan. Kalau patembayan itu masyarakat berlaku di dalam masyarakat kota yang dimana sudah bisa pembagian, sudah mulai pembagian kerjanya itu adalah sendiri-sendiri secara profesional. Seperti di dalam kehidupan masyarakatnya juga adalah individual. Jadi tidak bersama-sama. Kalau ada suatu kerjasama, di situ ada pamrih. Seperti arisan-arisan. Itu adalah tanpa uang tidak akan ada suatu perkumpulan. Biasanya di dalam masyarakat patembayan. Dan masyarakat patembayan dikatakan sistem kerjanya juga sistem kerja kontrak misalnya. Gitu. Lalu yang keempat itu adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal seperti contohnya yang dilakukan di dalam sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang mempunyai kurikulum. Ya, sedangkan kelompok informal, kelompok sosial yang dilakukan di dalam keluarga, yaitu ada ibu ayah dan anak-anak. Itu adalah dalam kelompok informal. Itu yang berikutnya adalah yang kelima, membership group dan referenship group, di mana membership itu adalah mempunyai keanggotaan yang terdaftar keanggotaannya. Ya, seperti contohnya saya sebagai guru punya wadah untuk persatuannya yaitu adalah di PGRI.
Dan kalau referensi grup itu adalah suatu referensi acuan. Seperti adalah kalian suka dengan SMA 2 misalnya gitu. Nah, itu ada diteladani. Seolah-olah kamu itu adalah masih SD tetapi sudah meneladani saya SMA 2. Seolah-olah adalah saya harus di SMA 2 itu referensinya ya, referensi grup. Lalu adalah di sini ada yang disebut dengan 7 kelompok berdasarkan kelompok besar dan kecil. Di mana kelompok besar itu adalah ada kelompok yang memang ada nuclear family dan immediate family. Di sini ada keluarga kecil ayah ibu dan anak, ada keluarga besar ayah ibu anak, cucu kakek nenek di situ. Nah, itu keluarga besar dan keluarga kecil. Lalu berikutnya ke-8 kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Volunteer itu Oposional itu adalah kelompok di mana satu jenis pekerjaan, seperti seorang dokter. Nah, itu okupasional. Sedangkan volunteer itu adalah kelompok yang memang menjurus kepada sukarela tanpa pamrih, tanpa harus diperhatikan oleh masyarakat. Itu adalah masuk kepada volunteer. Sedangkan kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam suatu kelompoknya sesuai dengan tujuannya. Itu yang disebut dengan didasarkan atas kepentingan bersama dengan pengorganisasian. Lalu di sini dikatakan juga ada yang berdasarkan atas kepentingan bersama tanpa pengorganisasian. Maksudnya itu adalah secara spontan. Seperti satu atau A, ada kerumunan. Nah, kita pergi ke pasar, ada suatu penjual obat-obatan, langsung aja kita adalah membuat kerumunan tersendiri secara spontan, begitu. Lalu bagaimana dengan publik? Kalau publik, kita adalah suatu kelompoknya itu perkumpulannya tuh ada media tertentu, misalnya ada acara sepak bola. Nah, kita nonton di mana saja karena memang adalah tontonan itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting di situ ada suatu alatnya. Seperti kita akan menonton di suatu uh, tempat di mana misalnya di tempat pekerjaan kita misalnya. Nah, karena menggunakan sarana lain ada alat yaitu misalnya menggunakan televisi, bisa nonton di mana saja itu namanya publik. Bagaimana dengan massa? Yang ketiga, kalau massa itu seperti adalah kerumunan-kerumunan yang besar di mana akan mendemo dalam suatu keinginan-keinginan masyarakat yang memang adalah belum teraspirasi contohnya di dalam kehidupan pemerintahan misalnya demo kenaikan BBM begitu. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang didasarkan pada kepentingan bersama tanpa perorganisasian dengan secara spontan. Itulah mengenai materi kelompok sosial. Sekian dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.